Narasumber kita yang pertama Bapak Joshua Pardede, beliau adalah Chief Economist di Permata Bank sejak 2014. Saat ini juga menjabat Wakil Ketua Komite Tetap Studi Ekonomi Global Strategis di Kadin Indonesia dan sebagai anggota Focus Group Kebijakan Moneter dan Makroprudensial di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI. Selain itu, Bapak Joshua telah menjadi ekonom di Perbanas sejak 2020. Beliau diakui secara luas atas ketepatan prediksinya terhadap indikator makroekonomi dan menerima berbagai penghargaan dari lembaga-lembaga terkemuka seperti 40 Under 40 Fortune Magazine, Focus Economics, Bloomberg, dan Reuters. Beliau meraih gelar Master of Science di bidang ekonomi dari University of Amsterdam dan Universitas Indonesia, dilengkapi dengan Executive Education di Harvard Kennedy School. Narasumber kedua, Bapak Arief Wana, Managing Partner di PT Ashmore Asset Management Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan KSE periode 2015-2018. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang media telekomunikasi, solusi TI dan konektivitas. Narasumber kita yang ketiga tentu sosoknya sudah tidak asing lagi. Seorang politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2014-2017. Beliau juga pernah berkarir sebagai anggota DPR RI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan kepemimpinannya yang tegas, transparan dan fokus pada reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan serta pembangunan infrastruktur ibu kota. Beliau juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Bapak Basuki Cahaya Purnama. Dengan hormat kita sambut bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Dan Pak Arief Wana dari Ashmore Asset Management Indonesia, kami juga mengundang untuk bergabung dalam diskusi panel kita pada sesi 1 ini. Pak, Resilience in Growth, Stronger Foundation. Pastinya akan ada insight-insight yang menarik langsung dari Bapak Arief Wana. Baik, kita akan mulai dari Pak Joshua dulu. Tadi sebenarnya sudah disampaikan snapshot perekonomian Indonesia oleh Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Saya mau minta ulasan lebih detail lagi nih dari Pak Joshua mengenai dampak perang tarif. Dikatakan ini sebenarnya limited karena perekonomian Indonesia itu sejatinya ditopang oleh konsumsi. Boleh kita bahas bersama-sama Pak, seperti apa dampak perang dagang ini dan apakah sektor konsumsi kita masih kuat? Oke, jadi kalau kita lihat dalam slide tayangan kami di slide nomor 3, di situ memang kalau kita bandingkan ya Bapak Ibu semua terkait dengan tarif, memang pemerintah sudah berhasil menegosiasikannya dengan pemerintah Amerika Serikat ya dari 32% menjadi 19% ya. Meskipun memang kalau kita lihat di beberapa negara lain pun juga kalau kita lihat tarifnya pun juga cenderung hampir sama ya dengan Indonesia. Ya di sini kalau kita mencatat misalkan Malaysia, Filipina, lalu juga Thailand, Kamboja itu semuanya juga mendapatkan tarif yang sama 19%. Dan kalau kita lihat next berikutnya, di sisi yang lainnya memang dampak dari 2 slide berikutnya, slide nomor 5, di sini kita melihat bahwa kalau kita beberapa kajian dari lembaga internasional pun juga menyebutkan bahwa dampak dari perang tarif, dari resiprokal tarif Presiden Trump, itu memang dampak terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2025 dan juga 2026 itu cenderung lebih kecil ya dibandingkan dengan, misalkan kita bandingkan dengan dampaknya terhadap ekonomi Amerika Serikat. Dampak penurunannya ataupun perlambatannya sekitar 0,6 persen poin, China 0,68 persen poin. Sedangkan Indonesia sekitar 0,06 persen poin. Sehingga ini menunjukkan kembali lagi bahwa kalau kita bicara dampaknya secara keseluruhan dari tarif, memang kami melihat bahwa exposure langsung, direct impact-nya dari tarif itu
relatif kecil ya terhadap PDB Indonesia kurang lebih sekitar 2 hingga 3%. Meskipun memang kita perlu harus tetap mencermati dampak tidak langsungnya. Artinya kalau kita bicara redirection dari produk-produk dari Tiongkok yang mungkin tidak bisa masuk market dari Amerika Serikat, nah ini mungkin akan bisa membanjiri market Asia. Dan kalau kita bandingkan market di Asia yang paling menarik, siapa lagi tidak bukan adalah Indonesia. Dengan populasi market terbesar di ASEAN, 40% dari market ASEAN adalah Indonesia. Jadi tentunya ini harus kita cermati bahwa ada direct impact yang relatif kecil, namun kita perlu tetap mencermati bahwa indirect impact-nya yakni tadi adalah potensi membanjirnya produk-produk dari Tiongkok ke Indonesia, sehingga tentunya ini akan ada kompetisi nantinya produk-produk dari Indonesia, khususnya produk UMKM, kalau tadi tidak ada safeguarding ya dari pemerintah, sehingga ini harus kita tetap antisipasi. Dan juga kalau kita lihat secara globalnya pun, kondisi global di tahun ini dan tahun depan, khususnya tahun depan, beberapa lembaga internasional pun juga sudah memproyeksikan pertumbuhan global akan cenderung mengalami perlambatan. Ya, terutama Tiongkok ya, ini kalau kita lihat simulasinya sendiri kan Tiongkok mengalami perlambatan akibat pengenaan tarif dari Trump, sehingga tentunya dan kalau kita lihat proyeksi ekonomi Tiongkok sendiri, di tahun depan itu akan mengalami perlambatan di bawah 5%. Sehingga tentunya dampaknya ini akan kita lihat bahwa harga-harga komoditas ekspor Indonesia pun juga akan mengalami penurunan ataupun normalisasi, sehingga memang kinerja ekspor Indonesia akan tetap terpengaruh. Ya. Tapi tadi saya sependapat dengan Pak Menko di mana bahwa struktur ekonomi Indonesia itu memang utamanya ataupun didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Ya, sehingga memang meskipun memang kita perlu harus cermati juga bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa kelas menengah saat ini pun juga sedang mengalami quote-unquote gangguan ya. Artinya terjadi penurunan jumlah kelas menengah dalam 5 tahun terakhir ini. Namun ini menjadi modalitas penting bahwa untuk bisa kita resilient dengan kondisi global di tengah implementasi tarif Presiden Trump, sebenarnya kita masih tetap bisa survive dan resilient kalau pemerintahnya pun juga bisa menjaga soliditas dari sisi konsumsi rumah tangganya. Itu. Kita masih bisa resilient ya Pak kalau pemerintah bisa menjaga soliditas. Saya senang sekali ada Pak Basuki di sini karena beliau ini lengkap sekali ya, pernah di korporasi, membangun bisnis sendiri, menjadi pejabat publik juga. Saya mau minta pandangan Bapak, tadi sudah disinggung bahwa memang ketahanan ekonomi Indonesia, our resilience ini banyak diapresiasi juga di tingkat global. Dari Pak Basuki sendiri, apa Pak menurut Bapak yang bisa menjadi keunggulan kompetitif Indonesia nih Pak? Ya sebetulnya Indonesia ini unik gitu ya. Kalau kita dulu berpikir bahayanya Indonesia, harusnya bangsa ini udah pecah. Logikanya udah pecah gitu loh. Kita lihat tetangga kita Myanmar aja bisa gitu, bisa perang terus. Kok kita enggak gitu. Kita pernah ngalamin juga yang lebih susah. Ketika Mei 98 orang juga pada takut gitu ya. Nah sedangkan sekarang kan situasi jauh lebih baik sebetulnya. Medsos segala macam. Nah saya kira keunggulan Indonesia ya kita ini ya Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemarin saya makan dengan orang Korea yang udah usaha di Indonesia 40 tahun. Lalu saya tanya, kenapa kamu mau ke Indonesia gitu loh. Ini jadi keunggulan buat kita nih. Kan banyak negara lain lebih hebat untuk investasi. Dia jawab saya kaget juga. Saya ini jangan tersinggung gitu ya, ini disclaimer nih. Saya bilang kan kalau Indonesia kerjanya kan lamban. Saya bilang gitu. Orang Korea kan cepat gitu ya. Terus dia jawab, jangan heran katanya. Kami kan ada musim dingin. Jadi kerjaan setahun kami kerjakan 6 bulan. Sedangkan kalian itu kan sepanjang tahun enak. Ingat gak tahun 60-an katanya. Orang Korea banyak yang mati kelaparan karena miskin. Bangsa Indonesia enggak tuh. Karena metik di mana-mana hidup dia bilang. Terus saya kaget-kaget juga, kok kamu bisa pikirannya gitu ya. Terus apalagi dia bilang, terus orang Indonesia tuh enak banget dia bilang. Baru kenal udah kayak keluarga. Dalam hati saya gitu ya. Baru gue kenal ngajak lu makan di rumah gue udah ngomong begitu kali. Dia bilang enggak, dia bilang memang begitu orang Indonesia dia bilang. Ketemu itu ramah kayak udah keluarga dia bilang.
Jadi saya kira ini adalah bagian dari keunggulan komparatif bangsa kita sebetulnya. Rakyat bawah itu kita tuh sangat kekeluargaan. Nah kalau kita bicara resiliensi kan salah satu itu apa? Merasa tidak sendiri kan. Nah orang tuh kalau merasa sendiri itu susah bertahan. Tapi kalau kita merasa kita seperti keluarga, kita kalau bicara SDM, di perusahaan juga sama. Saya kira Bu Melisa kalau menjalankannya nggak merasa kayak kekeluargaan, bisa dibajak kemana-mana orangnya kabur gitu. Nah ini dasar keunggulan bangsa Indonesia yang saya kira susah kita temukan tempat lain. Itu sih pendapat saya. Itu ya Pak, karakter kita sebagai individu dan sebagai bangsa itu bisa menjadi kekuatan kita. Saya ke Pak Arief Wana, tadi kita sudah bahas soal risiko dampak perang dagang seperti itu tarif. Nah lucunya nih Pak, sama-sama di Indonesia, di Amerika terjadi, di mana tantangan ekonomi sebenarnya cukup berat, tapi pasar sahamnya itu hidup sekali. IHSG terus mencetak rekor. Dari pandangan Pak Arief Wana seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan saya bicara dengan Pak Hok waktu jalan ke sini. Dia bilang, Rif, market kok naik terus all time high, tapi saham-saham blue chip kok nggak gerak. Nah, Pak Ahok pegang saham blue chip Pak. Jadi menurut saya euforia dan minat untuk berinvestasi di Indonesia ini sangat tinggi, terutama sekarang didominasi oleh investor lokal. Kalau kita melihat data investor asing yang investasi di Indonesia dari Januari sampai kemarin itu masih net outflow sebetulnya. Ini mereka itu masih menjual. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti itu. Apakah mereka menemukan market baru yang lebih atraktif, tentunya seperti China atau Korea atau Taiwan yang lebih fokus terhadap tech industri dan yang lain-lain. Atau memang mereka sedang menunggu Indonesia ini memasuki fase yang mereka sangat suka. Saya kebetulan udah 30 tahun Pak di industri ini. Investor asing itu hanya invest di Indonesia kalau mereka melihat pertumbuhan itu balik. Valuasi menjadi secondary. Yang paling pertama adalah growth. Dan kalau perusahaan-perusahaan publik ini tidak membukukan pertumbuhan yang sustainable dan yang memberikan prospek yang bagus, sulit untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Karena kalau mereka hanya ingat valuasi, China pun sangat murah. Jadi opsi yang dilihat oleh investor asing itu banyak beragam. Nah tentunya kita berharap banyak dengan Menteri Keuangan yang baru dan juga tentunya dia sudah membuat statement-statement yang menurut saya penting dan ingin dilihat perkembangannya. Terutama penyerapan ya. Mungkin saya stop di situ dulu, kalau nggak nanti saya ngomong sejam nggak habis-habis. Tapi menurut saya itu yang akan menjadi the next faktor bahwa market ini akan naiknya secara berkesinambungan dan juga lebih broad base ya. Jadi saya mungkin dari situ dulu. Ya, makasih. Pas Pak, stopnya pas memberikan optimisme kan. Jadi tadi kata Pak Arief ini growth over valuation. Pertumbuhan ini lebih penting. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa Pak? Dari Pak Joshua tadi kalau kita lihat slide dari Bapak Menko, kita pertumbuhannya masih solid bahkan di atas G20 ya Pak. Di antara among G20 kita masih salah satu yang terkuat. Ya, saya sependapat dengan Pak Menko dan kalau dalam slide nomor 7, ini kalau kita melihat dalam span waktu 2019 sampai dengan saat ini, memang prospek ekonomi kita itu memang tetap positif. Ya, kami tetap melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita tetap ditopang oleh yang utamanya tadi sudah saya ingin mengecho saja apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah pertama konsumsi rumah tangga. Ya, kontribusi dari konsumsi rumah tangga itu sekitar 55%. Dan yang kedua adalah terkait dengan PMTB ataupun fixed investment, ya sekitar 30%. Jadi kalau kita bicara tadi dua kombinasi dari komponen ini saja, ini kontribusinya lebih dari 80%. Ya, sehingga kalau sekiranya tadi ada gejolak dari global sekalipun, tapi kalau dua komponen ini bisa kita pertahankan laju pertumbuhannya, sebenarnya pertumbuhan 5% itu sebenarnya sudah dalam genggaman. Ya. Dan artinya kalau kita bicara di semester kedua tahun ini pun
kami tetap melihat bahwa tetap ada optimisme dan mempertimbangkan juga bahwa ada akselerasi dari sisi belanja pemerintah, ya. Dan kalau kita lihat juga mempertimbangkan juga dari sisi suku bunga trennya sudah turun 5 kali di tahun ini, sehingga kombinasinya kalau kita bicara sepak bola Mbak Alin, ini namanya total football. Karena saya dulu sekolah di Belanda total football yang bilang. Karena ibaratnya ini udah fiskalnya udah ngegas, ya, moneternya pun juga udah longgar, ya. Sehingga makanya kombinasi dari kebijakan inilah kami melihat bahwa ini menjadi salah satu pendorong positif untuk kinerja perekonomian di sisi akhir tahun ini dan juga ke depannya. Ya, meskipun tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menko bahwa ada paket-paket kebijakan ya 8+4+5, namun dan juga memang ada tantangan tentunya dari sisi kinerja ekspor, ya, karena kita perlu mencermati bahwa kinerja ekspor di semester kedua tahun ini kemungkinan besar mungkin akan cenderung melandai, ya, karena tadi ada beberapa kinerja ekspor kita sudah mulai front loading di semester 1 tahun ini, sehingga terdapat kecenderungan kinerja ekspor kita akan cenderung melambat. Dan kita juga perlu ingat bahwa tadi government spending akan cenderung meningkat, sehingga makanya kombinasi dari semua itu kami tetap melihat bahwa secara keseluruhan tahun ini, mungkin tahun ini masih sedikit di bawah 5%, ya 4,99% pertumbuhan ekonominya. Namun di tahun depan kami melihat akan sedikit di atas 5%, masih di range 5 sampai dengan 5,1%. Sehingga tentunya ini juga menjadi salah satu perhatian kita bahwa kalau ada akselerasi lebih lanjut lagi, khususnya dari program-program prioritas pemerintah, ini bisa kondisinya ataupun prospeknya akan bisa lebih bagus lagi. Ya, tapi kami melihat dengan kondisi baseline seperti saat ini, forecast dari kami dari Permata Bank masih berkisar tadi mendekati 5% di tahun ini dan mendekati 5,1% di tahun depan. Demikian. Saya ke Pak Basuki tadi kata kuncinya dari Pak Arifwana penyerapan, kemudian dari Pak Joshua akselerasi. Bapak sendiri dalam kepemimpinan dikenal untuk efisiensi, optimalisasi, akuntabilitas. Seperti apa nih Pak kalau dari sisi skala nasional? Kita istilahnya mau mengejar pertumbuhan, tapi kita di sisi lain juga secara fiskal sebenarnya agak terbatas. Makanya tadi sempat kita bahas akselerasi. Seperti apa Pak? Point of view atau insight dari Pak Ahok? Ini pertanyaan yang merepotkan sebetulnya. Saya dipesan gak boleh ngomong politik Bu gitu. Dengan orang politik. Ngomong sepak bola aja Pak kita, total football, fiskal tapi. Kita bisnis sama anggaran APBN itu ya mirip sebetulnya. Kalau kita dagang, kalau lagi situasi gak baik, kita lakukan optimalisasi biaya kan. Potong biaya yang gak penting. Kita berusaha menambah penghasilan tambahan. Kita juga berusaha menghindari uang yang keluar gitu loh. Nah itu yang kita harapkan pemerintah bisa lakukan saat ini gitu loh. Anda bisa lakukan penghematan. Kalau nggak lakukan penghematan bagaimana gitu loh. Untuk bisa terus melakukan kepercayaan. Nah misalnya ambil paling contoh gitu ya. Bagaimana kita harapkan Menteri Keuangan yang baru ini menanganin soal pajak. Soal bea cukai. Nah ini dua sektor kalau Anda nggak tanganin dengan baik, saya kira investor pasti akan susah masuk. Pertumbuhan ekonomi dan di seluruh dunia sekarang, kita ngalamin kesulitan yang sama sebetulnya. Yang namanya pengangguran itu juga dihadapin negara-negara besar, negara maju juga. Sama sebetulnya. Tapi yang membedakannya apa? Negara lain itu berusaha supaya orang itu mau buka manufacturing lah. Anda mau usaha apapun dipermudah. Mudah-mudahan yang PP tadi yang 5 Oktober berlaku. Nah saya nggak tahu dijalankan dengan baik. Nah saya selalu percaya satu hal begini. Peraturan di Indonesia itu banyak banget dan sangat lengkap sebetulnya. Yang jadi nggak enak itu mungkin kita nggak berani nindak orang gitu ya. Ya kalau kita gunakan filsuf Konfusius, dia suruh bilang begini, kalau kepalanya lurus, bawahnya itu nggak berani untuk tidak lurus. Nah jadi sekarang kita harus melihat pemerintah kita ini berani nggak menjalankan secara transparan, secara tegas, semua peraturan yang dibuat gitu loh. Jadi kalau sama kayak di bank juga sama, di perusahaan juga sama. Kalau manajemen tambah konsekuensi ya
nggak ada yang takut gitu loh. Nah kita harus ada konsekuensinya. Selalu ada reward tapi ada punishment. Tapi kalau di politik jadi jelek. Kayak saya kan dianggap kok mecatin orang gitu. Padahal yang suka sama saya banyak kok di pemerintah. Gitu. Kita semua suka di sini ya. Jadi itu yang masalah gitu loh. Itu yang. Nah, jadi saya pesan terakhir nanyanya jangan yang posisi saya susah. Orang suka bilang saya suka cari musuh kan. Saya tuh jarang cari musuh. Pertanyaan model gini membuat saya ketemu musuh menemukan saya gitu. Tapi kalem kok Pak Ahok di sini. Saya ke Pak Arief, tadi yang disampaikan oleh Pak Ahok saya kira krusial sekali dan juga senada dengan apa yang sudah disampaikan Pak Menko, kemudahan perizinan, kemudian juga soal perpajakan karena kita sama-sama tujuannya ingin meng-attract sebanyak mungkin investasi masuk ke Indonesia, tidak hanya investasi portfolio tapi juga FDI ya Pak, Foreign Direct Investment. Kalau di mata Pak Arief Wana sendiri saat ini pelaku pasar seperti apa sih Pak melihat kondisi market Indonesia? Tadi disampaikan oleh Pak Joshua ini dari sisi fiskalnya udah ngegas ya Pak ya. Kemudian juga dibantu juga dari sisi moneternya ada kelonggaran. Nah gimana nih Pak? Oke, mungkin saya bagi dua dari segi investor lokal yang sekarang didominasi oleh banyak sekali investor retail dibanding institusi dan investor asing. Kalau kita melihat perkembangan di Indonesia, menurut saya yang balik lagi saya udah bicara di awal bahwa yang kita lacking itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu yang merata itu adalah pertumbuhan yang enggak hanya di kalangan bawah. Kalangan bawah itu dikasih stimulus, mereka itu enggak spending terlalu besar. Tapi kalau kalangan di atas sedikit mereka dikasih stimulus, mereka yang bisa spending. Jadi multiplier effect itu sebetulnya kalau di kalangan menengah itu lebih besar. Nah ini yang menurut saya kita harus melihat policy dan kebijaksanaan pemerintah ini sekarang ini fokusnya kan sangat ke bawah. Which is bukan sesuatu yang jelek, tapi untuk membalikan pertumbuhan di atas 5,5 atau 6%, menurut saya harus ada multiplier effect yang jauh lebih besar. Jadi nanti kita akan lihat kebijakan-kebijakan apa aja yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Ya salah satunya stimulus-stimulus ini kita harus lebih jeli melihat dampaknya terhadap pertumbuhan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya bicara langsung ke persepsi tentang market. Indonesia market ini sekarang unik. Indonesia tadi Pak Ahok bilang unik, sekarang Indonesian market ini sangat unik, terutama pangsa saham. Kita melihat 3-4 tahun yang lalu ada yang namanya Magnificent Seven Pak. Kita ikut-ikut saham-saham seperti di Amerika, ada 7 saham yang asetnya bagus tapi valuasinya luar biasa. Sekarang 3 tahun setelah itu, yang kita bilang adalah saham konglomerasi, sudah lebih dari 7. Saham konglomerasi ini nanti mungkin saya bisa ceritakan banyak sekali saham-saham yang related dengan konglomerat. Itu sekarang sudah lebih besar dibanding banks sektornya. Hampir 35 atau 40%. Bukan sesuatu yang jelek dan menurut saya ini sesuatu yang market dynamics yang sudah berbeda. Market sekarang sudah harus berkompetisi dengan keuangan dari konglomerat-konglomerat ini sendiri. Karena kalau mereka tidak menemukan investasi yang menarik untuk konglomerat ini berinvestasi, pada akhirnya adalah mereka memasukkan uang itu ke perusahaan mereka sendiri. Baik itu dalam bentuk capex ataupun membeli sahamnya sendiri. Nah itu yang sedang terjadi sekarang. Jadi kita harus lebih hati-hati untuk melihat saham-saham seperti ini. Kenapa saya bilang ini harus hati-hati? Karena ini perusahaan-perusahaan ini bukan perusahaan-perusahaan abal-abal. Ini perusahaan yang memang legit. Tapi valuasinya sangat mahal. Saya mungkin kasih satu ilustrasi. Kalau Bapak Ibu sekalian beli perusahaan yang price to earning ya, mungkin Bapak tahu ya, price to earning ratio-nya itu 100 kali, 100 Pak. Ini saham-saham konglomerat ini ada yang di atas itu 100 kali. Dengan pertumbuhan setiap tahun 10%, itu membutuhkan waktu 25 tahun Pak, uangnya balik. Jadi kita ada teori di investment bahwa kalau kita investasi di suatu payback itu berapa tahun sih dapat uang itu kembali. Jadi kalau PI-nya 100 itu 25 tahun. Ada yang PI-nya 600 itu hampir 47 tahun. Kalau mereka bisa tumbuh setiap tahun 10%, itu Pak Ahok mungkin bisa tahu. Tumbuh 10% selama 45 tahun itu susahnya setengah mati. Tapi inilah saya ingin memberikan suatu wawasan bahwa perusahaan-perusahaan ini mungkin bisa lebih mahal lagi dari sekarang. Saya tidak tahu karena kita berkompetisi dengan
balance sheet dari perusahaan konglomerat ini sendiri. Tapi saya ingin melihat bahwa valuasi ini penting juga untuk di-consider. Kalau Bapak ngelihat blue chip yang sebelum 5 tahun yang lalu, saham seperti BCA itu sekarang tinggal 13-14 kali PI-nya. Pernah sampai 25. Waktu zaman saya jadi analis Pak, tahun 2000 sampai 98 sampai 2011, saham paling mahal itu tahu nggak apa? Unilever. Tahu nggak PI-nya berapa paling mahal? 30. Sekarang ada yang 600 Pak. Jadi mungkin saya di situ aja. Jadi melihat market itu harus lebih hati-hati. Saya tidak punya bias harus investasi di sini atau di yang lain. Asal menurut saya secara edukasi dan secara wawasan mengerti gitu. Apa sih yang kita investasi itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih Pak pencerahannya. Saya mau ke Pak Joshua Pak. Kalau kita lihat saya sebenarnya udah ngintip ya presentasinya Pak Joshua. Jadi saya pancing dari hasil presentasinya Pak Joshua. Boleh kita tampilkan mungkin Pak soal imbal hasil aset domestik saat ini dari sisi kelas aset mana nih Pak yang paling menarik? Oke, jadi kalau kita bandingkan Mbak Lin dari sisi imbal hasil aset domestik ya. Dari kalau kita mengikuti dari IHSG memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Arief juga kinerjanya saat ini berkisar 14,7% atau 15% ya. Ini memang cenderung paling tinggi dibandingkan ataupun outperforming dibandingkan misalkan government bond ya. Indeksnya kalau kita lihat mendekati 10%, corporate bond index pun juga sekitar 10%. Jadi memang kalau kita bandingkan year to date tahun ini kecenderungannya memang IHSG menguat ya, dan itu juga tadi disampaikan bahwa ada dari sisi beberapa kinerja beberapa sektor ya yang memang kita lihat khususnya kalau kita mencermati saham-saham sektor teknologi ya, ini penguatannya 187% year to date ya, dan juga ditopang juga oleh sektor material dasar ya, ini hampir 60% year to date sektor-sektor saham material dasar. Ini juga berkaitan dengan produk hilirisasi. Jadi memang ini juga bertepatan juga dengan beberapa di kinerja sektor perekonomiannya kita yang memang kalau kita mencermati misalkan digitalisasi dan juga misalkan perkembangan dari data center. Ya, itu makanya saham-saham sektor teknologi saat ini pun juga terus mengalami penguatan dan ditambah lagi tadi dengan penurunan suku bunga global dan juga suku bunga domestik. Ya, sehingga makanya itu pun juga menjadikan mengapa saham-saham sektor teknologi juga mengalami penguatan, ya mendukung penguatan kinerja dari IHSG secara keseluruhan. Meskipun tadi dari sisi, ya memang kalau kita lihat saat ini year to date across the board ya, semua sektor sahamnya mengalami penguatan, tapi tadi saya mencermati ataupun menyepakati apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arief bahwa sebagian besar memang penguatan dari IHSG belakangan ini ditopang tadi oleh saham-saham konglomerasi ataupun second liner. Ya, sehingga memang kalau tadi pertumbuhan ekonomi kita fundamentalnya terus membaik tentunya akan ada optimisme juga bahwa saham-saham blue chips ya first linernya pun juga akan terus menguat sehingga ada ekspektasi pun juga bahwa sejauh ini memang kalau kita lihat dari sisi investor asing ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arief bahwa masih membukukan net sell di sisi pasar saham secara year to date ya, ini pun juga diharapkan akan bisa masuk lagi ya ke pasar saham sehingga ini akan bisa mendukung penguatan lebih lanjut lagi ke depannya. Tadi kalau tadi ya ekspektasi ataupun growth story dari ekonomi kita bisa tercapai ya, karena tentu ini tidak mudah karena tadi challenge-nya banyak sekali dari tantangan tarif ya, meskipun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, EU SEPA kita sudah deal ya dengan EU dan juga dengan Kanada kemarin ya, sehingga ini menjadi salah satu jalan ataupun langkah untuk memitigasi penurunan ekspor ke Amerika Serikat. Jadi makanya kinerja ekspor kita pun juga harapannya bisa tetap positif ya di tengah tadi adanya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat. Dari sisi aliran investasi portofolio dan FDI sendiri mungkin bisa kita lihat snapshotnya Pak seperti apa. Terutama yang ingin saya tahu kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini dan juga kalau dari sisi suku bunga ya Pak antara US dengan Indonesia ini kan semakin kecil ya Pak gapnya seperti itu. Bagaimana Pak efeknya ke depan? Oke, jadi kalau kita bicara di slide sebelumnya ya, ini terkait dengan aliran modal asing di pasar portfolio kita, pasar investasi portfolio kita,
ini memang secara tahun kalender pasar obligasi masih mencatatkan inflows, net inflows sekitar 2,11 billion US dollar. Dan sementara itu di pasar saham tadi yang seperti kami sampaikan masih mencatatkan net outflow ya 3,43 billion US dollar. Ya, sementara yang paling besar itu adalah outflow di SRBI ya sekitar 8,11 billion US dollar. Meskipun memang kita perlu lihat juga bahwa sekalipun terjadi outflow, net outflow ya, jadi secara tahun kalender itu outflow-nya 9,4 billion US dollar. Jadi kalau kita bandingkan dengan misalkan tahun 2024, jelas sekali ya, tahun lalu kita melihat adanya inflow cukup besar di pasar keuangan domestik kita. Nah di tahun ini kita melihat bahwa terjadi outflow yang cukup besar, namun tadi di tengah sekalipun memang tadi ada outflow dari investor asingnya, namun kami melihat bahwa investor domestiknya, tadi disampaikan oleh Pak Arief juga bahwa investor domestiknya ini berperan cukup besar ya untuk bisa membatasi keluarnya ataupun bisa mengoffset penurunan ataupun keluarnya dari investor asing. Dan tadi kalau kita bicara dari sisi nilai tukar pun ya memang kami melihat bahwa nilai tukar ini kan memang tidak semata-mata selisih dari suku bunga ya. Jadi banyak faktor yang kita perlu cermati, misalkan kita bicara berkaitan dengan kalau kita melihat misalkan memang ini masih terlalu dini ya dedolarisasi ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya portfolio dari reserve dari bank-bank sentral terhadap portfolio reserve dari bank sentral dunia itu pun juga sudah mulai mengalami penurunan ya. Seperti bank sentral China, lalu juga India, Rusia itu mulai mengurangi portfolio forex foreign reserve-nya dari yang sebelumnya dolar saat ini malah shiftingnya ke emas. Ya, sehingga ini pun juga harus kita cermati bahwa sekalipun memang tadi suku bunga acuan kita menyempit ya dari kalau kita bandingkan suku bunga acuan BI 4,75 sedangkan the Fed 4% gitu ya. Artinya kan memang spread-nya itu menurun terus. Tapi tidak semata-mata seperti itu juga karena kalau kita bandingkan bagaimana kondisi fundamental kita dan juga rating sovereign rating Indonesia yang sampai dengan saat ini pun kita masih tidak bergeming ya, masih dalam posisi investment grade. Artinya ini pun juga menjadi modalitas dan juga ditambah lagi dengan growth story ke depannya. Mestinya kami tetap melihat bahwa rupiah masih akan tetap, kami perkirakan masih akan tetap stable ya. Karena kalau kami melihat dari kacamata pelaku usaha baik itu eksportir dan importir, yang lebih terpenting adalah bagaimana Bank Indonesia menjaga stabilitas dari nilai tukar ya. Karena yang lebih dipentingkan, faktor yang terpenting adalah kita lihat adalah bagaimana volatilitas dari nilai tukar, bukan di level tertentu. Tapi yang lebih penting adalah bagi pelaku usaha itu adalah menjaga ekspektasi volatilitasnya. Kalau volatilitas dari nilai tukar ini bisa dikelola dengan baik oleh Bank Indonesia, tentunya ini pun juga tidak terdapat kepanikan di pasar, tidak terjadi tidak terjadi kepanikan berlebihan sehingga tidak terjadi panik buying ya terhadap dolar. Sehingga makanya kami tetap melihat bahwa nilai tukar rupiah pun juga harapannya akan tetap stabilize dan ditopang tadi oleh faktor fundamental yakni tadi growth story Indonesia ke depannya. Oke. Stabilitas ini lebih penting ya Pak daripada levelnya. Yes, betul. Baik. Betul. Saya ke Pak Ahok. Jangan susah-susah kata Pak Ahok. Saya mau minta insight Bapak, karena Bapak juga pernah, kalau nggak salah saya baca bukunya nih, snapshotnya, ini pernah juga mengelola bisnis keluarga ya Pak. Nah di sini I'm sure di antara nasabah setiap Permata Bank juga ada yang mengelola bisnis keluarga. Dari insight Pak Ahok sendiri seperti apa nih Pak untuk bisnis keluarga resilient, adaptif, tapi kan pada satu titik mungkin juga perlu bertransformasi ya Pak, menyesuaikan zaman. Seperti apa Pak? Ini bukan mau nyampurin urusan keluarga orang ya. Saya kira kalau bicara bisnis keluarga, Anda mesti bikin konstitusi keluarga dulu tuh. Ini yang penting. Jadi fungsi orang semua boleh atau enggak boleh. Bisa contoh gini ya, iparnya boleh enggak jadi pemasok? Atau keponakannya boleh enggak buka usaha yang sejenis? Nanti dia bajak orang yang pintarnya kita. Makanya mesti ada konstitusi keluarga nih. Kalau mau jadi besar ya. Jadi udah dibagi. Kalau Anda nggak bikin konstitusi keluarga yang jelas. Nanti pasti SDM-nya, capitalnya bisa nggak kuat. Kan kita pengennya kan saling sinergi gitu kan. Makanya mesti mulai bagi.
Kalau menurut saya seperti itu. Kalau mau konstitusi keluarga mesti jelas ini. Si ini bagian apa, si ini bagian apa. Nah kalau kami kecil sih usahanya. Kalau mama saya, begitu papa saya meninggal, mama putuskan begini. Masing-masing jangan campur. Karena memang kita sekolahnya beda-beda ya. Adik saya yang lawyer, kamu buka usaha law firm, ya udah sendiri. Yang mama punya usaha kecil, soal tanah, ini siapa? Aset properti, siapa yang mau kelola, angkat tangan, mama kasih kira-kira gitu loh. Jadi mama walaupun tidak tertulis membuat konstitusi keluarga. Jadi ini bagian ini siapa, mumpung mama masih hidup. Yang masih bisa didengerin. Dan kita juga putusin supaya gak berantem, semua harta yang ditinggalkan papa diserahkan kepada mama. Supaya dia yang bisa handle kan, kalau kita nggak kan susah gitu loh. Nah lalu nanti ya udah kita lakukan seperti itu. Dan yang buat saya yang paling penting mama saya tinggal sama saya itu aja. Itu aja buat keluarga gitu loh. Ini sebuah langkah strategis. Kalau mama tinggal sama saya gitu. Baik, mama sebagai pengambil keputusan seperti itu. Jadi kalau untuk bisnis keluarga tetap perlu ada konstitusi keluarga ya, diatur seperti itu. Permainannya seperti apa ya Pak ya. Saya ke Pak Arief Wana lagi, tadi di salah satu slide-nya Pak Joshua disebutkan bahwa yang inflow-nya masih oke, ini di obligasi ya Pak. Kalau dari Pak Arief Wana sendiri seperti apa Pak peluang untuk pendalaman pasar obligasi di Indonesia? Ya, dari semua aset classes yang kita invest di Indonesia, yaitu saham atau obligasi, saya sebetulnya paling bullish adalah di obligasi. Obligasi rupiah udah naik cukup banyak, tapi menurut saya masih ada upside. Mungkin kalau kita main durasi yang panjang, ya, karena sekarang ini kan suku bunga pada turun, jadi yang namanya yield curve itu akan naik gitu. Ya. Jadi yang short term duration itu akan turun lebih besar dibanding yang long term. Jadi kalau saya melakukan strategi untuk lokal, saya akan ngambil durasi yang lebih panjang. Karena saya melihat siklus suku bunga turun ini akan berjalan lebih dari 6 bulan. Ya. Terutama US dollar. Dan obligasi ini Bapak Ibu sekalian jangan hanya melihat obligasi rupiah government bond. Tapi juga ada government bond yang US dollar. Yang menurut saya itu juga sangat menarik. Karena suku bunga di Amerika itu akan turun terus. Apalagi kalau nanti Fed-nya akan di poin yang baru tahun depan, menurut saya lebih agresif lagi turunnya. Obligasi Indonesia yang US dollar itu menurut saya akan menjadi alternatif yang cukup atraktif. Dan kalau misalnya Amerika terus membukukan pertumbuhan dan juga ekonomi yang resilient yang menurut saya itu akan terjadi. Karena di Amerika itu Bapak Ibu sekalian kita sudah banyak ekonom yang selalu memprediksikan bahwa Amerika ini akan resesi. Sudah 4-5 tahun Pak. Itu menurut saya mohon maaf agak sedikit basi gitu view-nya seperti itu. Karena mereka itu sebetulnya ada yang namanya wealth effect yang sangat besar sehingga spending power dia itu masih sangat kuat. Nah wealth effect ini ditopang oleh apa? Capital market. Baik itu saham ataupun obligasi. Nah balik lagi kalau saya melihat dari semua aset classes yang menurut saya paling menarik adalah US dollar government bond, rupiah, equity ini memang sangat menarik. Cuman saya masih melihat bagaimana dampak penyerapan dan growth ini. Menurut saya equity masih ada waktu. Kecuali Bapak Ibu sekalian melihat bahwa saya ini value investor, saya melihat perusahaan-perusahaan ini memberikan yield, dividen yield 9-10% yang jauh lebih tinggi dibanding government bond sekarang yang 10 tahun sudah hampir 6,2-6,3%, ya sudah saya pegang. Itu mungkin menurut saya not a bad strategy. Tapi kalau Bapak melihat sesuatu yang secara resiko downside-nya itu sangat terukur, obligasi. Mungkin itu aja strategi. Kalau diterjemahkan ke dalam produk seperti itu Pak, apa saja yang bisa jadi pilihan seandainya kita mau ambil upside potential dari obligasi?
Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak berinvestasi di money market atau short duration yang banyak isinya dengan corporate bond. Corporate bond itu tidak ada yang durasinya di atas 5 tahun, jarang sekali. Dan corporate bond ini marketnya juga sudah mulai turun. Beberapa corporate bond yang tadinya memberikan suku bunga 9-10% sekarang sudah 8, 7, 6. Tapi kalau untuk durasi, gak ada mereka yang lebih panjang daripada 5 tahun. Jadi kalau kita memilih suatu fund yang durasinya panjang dan isinya obligasi pemerintah, yang menurut saya jauh lebih aman dibanding corporate bond, tapi performance-nya bisa gak kalah. Jadi kalau dengan resiko yang lebih rendah dengan performance yang lebih bagus, menurut saya is a very good alternative of investment. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih. Karena kita lagi ngomongin obligasi, pastinya nggak lepas dari suku bunga acuan. Proyeksinya seperti apa Pak, baik untuk The Fed maupun juga untuk BI Rate? Ya, jadi kalau kita bicara The Fed, memang market atau market expectation ya di slide nomor 9, ini memang market melihat bahwa masih ada peluang sekitar 50 basis poin lagi penurunan suku bunga Fed di tahun ini. Jadi kami melihat bahwa untuk suku bunga Fed di tahun ini mungkin masih ada peluang tadi sekitar ini masih market ya, tapi kalau kita lihat dalam ekspektasi market saat pagi ini, kami tadi lihat bahwa ekspektasinya itu bisa bergerak di 3,75%. Ya, probability-nya saat ini sudah 81,5% untuk penurunan 2 kali di tahun ini. Ya, jadi 1 kali nanti di bulan Oktober dan 1 kali lagi nanti di bulan Desember. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan karena tadi kalau kita bicara dampak dari government shutdown di US, ya, karena beberapa rilis data penting di Amerika seperti data tenaga kerja di Jumat lalu kan itu di-postpone, ya, tidak bisa dirilis, sehingga ini dikhawatirkan pun juga bisa menjadi risiko perlambatan ekonomi Amerika Serikat. Plus ditambah lagi juga dengan the new governor dari Fed yang baru, yang quote and quote, ya, ini kami lihat cenderung juga agak relatif dalam hal stance monetarnya juga relatif lebih longgar dibandingkan Powell, sehingga memang ada potensi bahwa arah outlook ke depannya pun juga sekalipun memang masih ada peluang ya, di tahun depan itu masih sekitar 50 basis lagi. Ya, jadi at the end of 2026 itu di kisaran 3% hingga 3,25%. Nah, kalau kita bicara BI, ini memang BI di tabel kanan bawah itu kami melihat bahwa ruang penurunan suku bunga BI pun juga masih tetap terbuka di tahun ini, ya, karena kalau kita mengikuti dari pernyataan Bank Indonesia dalam press conference-nya, ini yang menarik Mbak Alin. Jadi kami di Permata Institute for Economic Research, PIER, kami ngikutin ya berapa sih narasi kata-kata pertumbuhan ekonomi muncul dalam press release di RDG bulan September itu muncul kurang lebih sekitar 30 kali. Sementara itu kalau kita bicara stabilitas, nah itu munculnya kurang lebih sekitar 16 kali. Jadi artinya memang kalau kita bicara stance kebijakan moneter BI itu cenderung pro growth, ya. Dan ditambah lagi juga dengan kalau kita bicara dalam hal apa sih asesmennya dari Bank Indonesia melihat kondisi perekonomian saat ini, memang pertumbuhan ekonomi kita itu masih di bawah potensinya. Jadi selama tadi inflasinya masih terkendali dan juga dalam hal stabilitas rupiahnya tetap terkendali dan juga dalam hal tadi mempertimbangkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah potensinya, kami melihat bahwa di tahun ini masih ada potensi penurunan sekali lagi 25 basis poin dan di tahun depan penurunannya sekitar 25 sampai dengan 50 basis poin. Jadi di akhir tahun 2026 suku bunga BI akan berada dalam kisaran 4%. Jadi masih akan tetap ada spread ya ataupun dengan selisihnya dengan suku bunga Fed itu kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 75 basis poin. Jadi artinya ini masih akan tetap menjaga tadi terkait dengan dinamika ataupun pergerakan nilai tukar dan juga dinamika dalam hal ini foreign flows ya ke portfolio investment sehingga rupiahnya pun juga akan tetap manageable ya di mata investor asingnya. Demikian. Terima kasih Pak. Jadi ini kemungkinan besar arahnya akan lebih longgar ya Pak ya untuk suku bunga karena tadi Bapak katakan lebih banyak disebut pertumbuhan nih daripada stabilitas. Nah Pak,
Ahok. Saya boleh nggak Pak nanya, sebenarnya ini nggak ada di naskah saya cuma penasaran aja kalau dari sisi profil risiko seorang Basuki Cahayapurnama ini apakah agresif, moderat, apa konservatif Pak? Boleh ya spill sedikit? Saya agresif sih. Oh, udah ketebak ya? Ini banyak hilang juga duitnya. Kalau dari soal investasi nih Pak, apa Pak yang paling memorable buat seorang Basuki Cahayapurnama nih Pak? Ini jangan tersinggung gitu ya, orang finansial. Saya kalau ngomong investasi itu boleh dibilang 3 kali kalah sama orang tua yang tidak sekolah. Akhirnya yang orang tua beli emas dia lebih benar sampai hari ini. Daripada kita yang main saham, tarik turun, macam-macam investasi. Yang orang tua kita yang beli emas, dia lebih cuan. Nah ini susah. Makanya tadi ada Burun Bank gitu ya. Saya nggak tahu nanti mungkin ke depan bisa lebih bagus atau enggak. Tapi kita juga bisik-bisik gitu. Ya kita sepakat lah. Kayak orang tua kita atau saudara yang lebih tua selalu bilang begitu. Mereka selalu percaya pegang dolar aja udah. Ini kan jadi gak bagus juga kalau saya ngomong ini gitu. Jangan dikeluarin ya masalah nih. Nanti pemerintah gampang nangkap orang nih. Nanti rupiah melemah. Tapi harus kita akuin. Saat ini memang dilema buat kita yang usaha juga. Dikasih tahu investasi government bond US dollar. Long term yang baik. Kita juga butuh cash saat ini. Karena memang dagang juga susah kan. Kita butuh operasional, butuh apa. Jadi kalau kayak begitu gimana? Anda tanya orang Permata Bank lah gimana cara ngelolanya lah. Saya bilang gitu aja. Dan memang dia tugasnya dibayar kok. Ini betul ya Bu ya. Orang Permata Bank kita taruh duit karena kita percaya. Anda punya ahli ekonom begitu banyak. Sama kayak kita. Kadang-kadang, kan dulu di Asmor ya. Kita bingung saham gimana caranya. Udah reksadana aja lah. Gak mau pusing gitu loh. Tapi situasi lagi ambruk juga. Terus kita mau cari mana lebih untung. Akhirnya memang mau gak mau. Kita ngomong sama bank yang kita percaya. Kan dia punya manajer ngurusin kita gitu ya. Selalu kan kita taruh duit, taruh orang gitu loh. Ya udahlah kita mesti percaya lah. Kalau gak percaya sama mereka ya Anda mau percaya sama siapa. Ya udah percaya aja sama mereka. Sampaikan Anda punya uang sekian. Anda butuh pakai uang sekian, Anda gak usah pusingin. Jangan coba-coba nanya AI juga banyak ngacaunya. Ya serius, karena AI itu kan banyak data, dia mau hemat-hemat iCloud, dia ambil. Misalnya contoh, ada teman saya cerita. Wah sekarang dia pinter, gak tungguin lagi sampai pagi. Mau beli saham mana, kasih robot AI aja yang ngaturin gitu loh. Tahu-taunya ada COVID, ada apa, AI gak ngerti tuh. Jeblok juga duitnya. Jadi saya kira udahlah tetap orang lebih, Anda mau agresif atau apa, orang bank nanya kan. Bapak kira-kira mau save atau enggak. Kalau mau save ya udah beli obligasi aja lah. Udahlah nggak berasa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Masih ada duit gitu loh. Tiba-tiba ada kredit masuk ke akun pencairan obligasi kita. Ya itu sesuatu yang ya Anda bisa lebih ngerti lah dagang daripada saya. Saya kira itu sih. Iya daripada pusing-pusing ke wealth management ya, karena aja Permata ya Bank, depan Permata Bank masa saya ngomong BCA nggak mungkin dong. Gitu Bu ya. Baik, saya mau ke Pak Arief Wana sedikit nih Pak, menyambung tadi salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Untuk situasi global dan juga domestik seperti saat ini, untuk cash position sendiri seperti apa nih Pak dari Bapak? Karena kan kalau kita bicara setiap kali misalnya market outlook selalu akan ada risiko. Tapi kalau kita terlalu takut juga kita akan kehilangan peluang. Seperti apa nih Pak dari perspektif Bapak? Kalau kami melihat situasi sekarang ini, cash posisi kami sedikit. Saya melihat investor sekarang lebih berani untuk memasukkan dananya terhadap investasi. Balik lagi karena suku bunga turun. Dan Amerika itu dalam mungkin 7-8 tahun terakhir itu sudah menyerap hampir 4 triliun US dollar
balik ke Amerika. Balik uang. Dan mereka disimpannya di money market Pak, bukan di saham doang. Money market ini hanya produk money market ya, kita belum ngomongnya saham ya. Money market itu sekarang mereka ada 4 triliun. Suku bunga mereka baru turun sekali nih. Kalau suku bunga mereka turun 3-4 kali, itu akan rontok. Karena yieldnya akan turun banyak sekali. 4 triliun US dollar. Kalau kita bicara berangan-angan nih, itu udah keluar dari emerging market atau dari China atau developed market balik ke sana. This is one of my bullish stance itu adalah kita tunggu waktu mereka sedikit drawdown aja. Mereka masukin, mereka sudah beli emas, sudah masuk ke China, sudah masuk ke Eropa yang lebih murah. Sedikit aja masuk ke Indonesia, Indonesia ini akan loncat. Akan loncat. Waktu indeks turun pernah hampir di bawah hampir 6.000, tiba-tiba karena waktu itu ada politik situasi dan growth yang itu. Ada suatu saat tiba-tiba dalam seminggu market bisa naik 10%. Itu karena hanya asing masuk segelintir uang aja Pak. Sebegitu rendahnya kepemilikan asing terhadap saham di Indonesia. Jadi saya mengharapkan itu. Belum terjadi Pak. Makanya kita masih sedikit mengharapkan itu terjadi. Kita masih mengharapkan net outflow nih. Tapi sedikit aja masuk menurut saya orang-orang akan kaget. Dia bilang loh kenapa bisa naik segini banyak dengan liquidity murah. Karena memang pemilikannya ini udah kayak karet gitu. Karetnya ditarik ke bawah kecil sudah tidak ada inflow pas mereka lepas bisa membal. Jadi itu yang kita tunggukan. Nah katalisnya apa? Nah kita tunggukan katalis nih. Stimulus bisa jadi katalis gak sih Pak? Yang tadi disampaikan itu 8, 4, 5. Stimulus itu kita harus melihat kualitas dari stimulus. Stimulus yang masuk akan mempunyai dampak ke number tapi sifatnya bisa short term. Tapi kalau kualitasnya itu bagus seperti investment ya. Investment itu menurut saya memang satu stimulus, bukan stimulus pemerintah sih. Investment adalah salah satu dari faktor untuk pertumbuhan yang bisa sustainable. Itu memberikan lapangan kerja, itu benar. Mungkin Pak Ahok juga akan setuju. Itu memberikan lapangan kerja, ada uang dana masuk. Dan mereka masuk kalau FDI tidak mungkin dalam seminggu 2 minggu keluar. Seperti bangsa saham. Mereka pasti sudah melakukan due diligence dan juga pemikiran bagaimana mereka melihat market Indonesia ataupun market asing untuk bisnis Indonesia. Itu memberikan dampak confident. Makanya saya juga menunggu data-data ini. Udah mulai nih Pak Ahok nih data-data investasi ini. Tapi masih dalam sektor yang diuntungkan oleh tarif. Yaitu tekstil, alas kaki dan juga garment. Jadi beberapa perusahaan dari Chinese masuk, saya dengar nih beberapa dia sudah mengambil pabrik-pabrik di Jawa Tengah untuk membuka. Tapi ini kan padat karya tapi bukan high tech gitu ya. Tapi kita menunggu itu. Gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa berlanjut bahwa kita bicara bahwa kita diuntungkan dari tarif negosiasi ini. Mari kita lakukan deregulasi dan invite investor secepatnya. Karena ini kita nggak tahu nih 6 bulan lagi nanti Trump bisa berubah lagi nih. Cepatlah gitu ya. Nah ini yang kita dorong juga untuk pemerintah. Jadi stimulus itu kita harus lebih hati-hati. Karena stimulus ini suatu kata yang nice diomongkan, sulit untuk dicerna. Ya, terima kasih. Akan dibantu pencernaannya oleh Pak Joshua. Baik, Pak ada 2 poin tadi yang saya mau tanyakan ke Bapak. Soal investasi berarti ini kuncian untuk kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi over the time itu sampai ke 8%. Berarti kuncinya di investasi ini ya Pak ya? Ya betul, saya kalau kita melihat bagaimana peran dari Danantara. Ya, kalau kita bicara Danantara ini kan kita berharap bahwa Danantara bisa mengakselerasi, mengungkit investasi PMTB, fixed investment kita ini yang saat ini mungkin pertumbuhannya di kisaran 4-5% agar bisa bertumbuh mendekati 7-8%. Karena dengan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi tersebut, harapannya ini dan difokuskan kepada sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, ini harapannya bisa menjawab tantangan dalam hal bagaimana yang kita hadapi saat ini terkait dengan real income kita yang saat ini mungkin stagnan ataupun cenderung mengalami penurunan, ataupun kalau kita melihat dalam hal produktivitas perekonomian kita yang agak sedikit menurun. Lalu kalau kita melihat juga dalam hal deindustrialisasi, gejala-gejala deindustrialisasi dini, ini pun juga terjadi. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Arief, terjadinya PHK
di beberapa industri padat karya yang mungkin ini juga beririsan juga dengan pengenaan tarif Trump ya. Ada tadi industri tekstil, garment, kaos kaki. Ini kan juga terekspos ya dengan tarif Trump tersebut. Sehingga memang bagaimana peran investasi ini penting sekali ya untuk bisa mengakselerasi untuk bisa menumbuhkan tadi bisnis-bisnis baru dan juga investasi baru. Karena kita kalau melihat RPJMN 2025-2029, sebenarnya yang utama itu bukan investasi publik ataupun investasi KPBU ataupun PPP. Tapi sebenarnya investasi yang terbesar itu adalah investasi swasta. Ya, kontribusi terbesar dari investasi Indonesia adalah memang investasi swasta. Jadi yang terpenting untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan investasi ke depannya adalah bagaimana menjaga confidence level dari para pelaku usaha. Ya, bagaimana kita bisa bersaing dalam hal law enforcement ya, dalam hal ini agar confidence level ya, vitamin C, saya sering bilangnya vitamin C. Karena kalau kita bicara paket-paket kebijakan itu ya itu vitamin yang lain, tapi yang lebih penting lagi vitamin C, ya confidence. Ya, seorang pelaku usaha, seorang konsumen itu yang paling penting adalah confidence. Ya, as long as confidence-nya itu dimiliki, tentu pelaku usaha akan melakukan ekspansi bisnisnya. Konsumen pun juga tidak berjaga-jaga melakukan spendingnya, tidak ada fenomena rojali, tidak ada fenomena rohana, ya, tidak ada fenomena roh halus pada saat kita kemarin mengunjungi automotive show gitu ya. Jadi artinya fenomena-fenomena ini kan muncul karena unfortunately pertumbuhan ataupun kualitas perekonomian kita yang belum gitu positif ataupun belum gitu baik ya. Artinya dalam hal penyerapan tenaga kerja ya. Investasi memang tumbuh dari tahun ke tahun, tapi bagaimana alangkah baiknya pemerintah bisa mengarahkan kembali lagi produktivitas ekonomi kita bisa ditingkatkan dan juga harapannya lebih baik lagi juga diarahkan kepada investasi yang padat karya. Dan itulah sebenarnya kalau kita mengikuti post Asian Crisis 9798, investasi itu sudah mulai shifting. Ya, kita terlalu terlena saat ini investasi itu cukup enak ya, quote and quote, di investasi ke padat modal, ya, investasi di komoditas gitu ya. Tapi kita melupakan investasi di padat karya seperti manufaktur. Sehingga kue yang tadinya sektor manufaktur itu kontribusinya terhadap perekonomian bisa mendekati 30%, saat ini kurang dari 19%. Jadi inilah sebenarnya yang harus kita putar balik ya. Artinya inilah yang semangat yang mungkin dipesankan juga oleh para menteri, terutama Menteri Keuangan ya, oleh Presiden, bahwa bagaimana kita membalikkan arah perekonomian ya, menjaga mendorong confidence level dan juga meningkatkan dan juga yang lebih penting lagi tadi adalah selain paket kebijakan, bagaimana reforms ya, structural reforms itu tetap harus dilanjutkan ya, karena tanpa adanya structural reforms ataupun reformasi struktural ya, artinya sepertinya ya investasi ataupun apapun yang kebijakan yang sudah digulirkan oleh pemerintah sepertinya belum akan optimal. Jadi memang diperlukan tadi ya dalam salah satu paket kebijakan 8 itu ada PP 8 2028 2025 tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, dan ini harapannya juga bisa mengakselerasi ya seperti misalkan proses OSS yang masih lambat ya, ini juga harapannya bisa mempercepat perizinan dalam hal ini investasi. Jadi artinya kemudahan berusaha itu investasi pun juga akan bisa terakselerasi, dan diharapkan pun juga ekspektasi kita semua dan antara pun juga bisa mengangkat investasi ke depannya ya, karena beberapa MOU dengan beberapa Qatar Investment Authority dan juga beberapa pipeline ke depannya ini pun juga diharapkan bisa menjadi crowding in. Ya, jadi bukan crowding out, tapi bagaimana investasi yang dilakukan oleh Danantara ini juga diharapkan bisa menjadi crowding in untuk sektor-sektor swasta untuk juga melakukan investasi sehingga bisa mendapatkan dampak yang positif ya buat investasi di Indonesia. Oke, berhasil bikin hype kayak gitu ya Pak ya untuk investment di Indonesia. Saya ingin membahas program pemerintah Pak yang sudah Bapak siapkan di situ, seperti apa Pak untuk efek multipliernya yang bisa kita harapkan dari situ. Oke,
Jadi di slide 14 itu memang ada 8 paket kebijakan ya, ini yang short term. Kami nilainya ini masih dampaknya masih short term ya, artinya kembali lagi tadi mungkin saya sedikit mengecho apa yang disampaikan oleh Pak Basuki dan juga Pak Arief juga bahwa yang kita butuhkan adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja. Ya, jadi kalau kita melihat misalkan program magang, lalu juga perluasan PPh 21, ya bantuan pangan, ini lebih kepada short term. Ya, dan kalau tadi kita bicara permasalahan, inti permasalahan kita yang selama ini 5 tahun terakhir ini adalah di kelas menengahnya, ya. Nah, ini bagaimana kalau kita lihat peningkatan kualitas ataupun fasilitas kesejahteraan dari kelas menengahnya, ya. Karena kalau kita bicara bagaimana pembangunan transportasi di Jakarta pada saat Pak Basuki, karena Pak Basuki kalau kita bicara ongkos transportasi ternyata dari beberapa survei Pak, Indonesia itu masih paling besar Pak, di atas 10% Pak. Ya, jadi makanya komponen inflasi transportasi kita tuh masih besar. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa terjadi penurunan daya beli tadi. Misalkan kalau kita bicara kelas menengah tadi ya, kalau misalkan ya pertama tentunya mereka sebagian besar bekerja di sektor informal. Lalu juga dengan tadi banyaknya ongkos ya, ongkos transportasi ya kan, karena dia mungkin rumahnya lebih jauh ya, sehingga tentunya dia perlu effort dan juga ongkos lebih besar lagi, sehingga ya mau nggak mau tadi spending ataupun belanjanya pun juga akhirnya jadi semakin lebih berkurang. Dan ya lalu di slide berikutnya kalau kita bicara dalam batasan ataupun span lebih luas lagi, nah ini yang lebih lanjut lagi adalah ini beberapa paket kebijakan yang akan dilanjutkan di 2026 ya, PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata. Lalu juga kita melihat misalkan PPh final untuk UMKM, ini juga penting sekali bagaimana concern ataupun fokus pemerintah untuk UMKM kontribusinya masih paling besar buat ekonomi kita, sekitar 60%, dalam hal penyerapan kerja pun juga lebih dari 95%, sehingga penting sekali untuk kita mendorong dan juga untuk bisa mendukung segmen UMKM. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan paket 5 ya, plus 5 terakhir adalah penyerapan tenaga kerja ya. Ini juga meskipun memang kalau kita melihat dalam di awal-awal tahap ini masih dalam tahap awal ya. Misalkan kita bicara Koperasi Merah Putih ya. Ini memang ini disampaikan oleh Pak Menko juga ya dalam press conference-nya bahwa ini memang belum sepenuhnya sudah digulirkan paket kebijakannya, namun apakah efektivitas dan produktivitasnya dari misalkan dari Koperasi Merah Putih itu sendiri kan kita masih belum lihat ya, artinya transaksinya ataupun dari sisi volume perdagangannya pun juga belum begitu besar. Jadi harapannya ke depannya pun juga kalau ini bisa efektif, bisa produktif, tentunya ini bisa ada pemberdayaan masyarakat ya, khususnya di desa-desa ataupun di kelurahan, sehingga kembali lagi tadi yang memiliki usaha, yang memiliki usaha berdagang, sehingga dia memiliki kapabilitas ya untuk bisa membuka usahanya. Jadi memang saya pikir ya semuanya itu kembali lagi, ini kan kita bicara dalam tahap forecast kami yang tadi kami sampaikan di awal itu, belum memasukkan faktor-faktor ini gitu ya. Jadi artinya kami melihat kalau sekiranya dampak dari kebijakan ini ya, impact evaluation-nya ini bisa lebih positif dan lebih cepat dampaknya, tentu transmisinya kepada sektor realnya cepat, tentunya harapannya dampak kepada pertumbuhan ekonominya pun juga akan lebih baik lagi. Tapi tentunya subjek itu dengan bagaimana produktivitas dan juga efektivitas dari program-program pemerintah yang sudah digulirkan sampai sejauh ini. Baik, saya ke Pak Basuki. Bapak pernah berada di one side and then kemudian to the other side sebagai pebisnis, pernah kemudian karena ada mengalami kendala sebagai pebisnis, Bapak memutuskan emang harus perlu juga pindah ke sebagai pengambil keputusan atau pengambil kebijakan ya Pak, kalau saya tidak salah baca di buku Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri melihat situasi sekarang daya saing Indonesia seperti itu, apa Pak rekomendasi 3 prioritas utama? Ya sama kayak dagang ya, pemerintah juga sama. Yang paling kita butuhkan itu apa? Kepercayaan sebetulnya. Jadi harusnya kalau bicara pemerintah, prioritas pertama yang bangkitkan kepercayaan rakyat dan investor. Dengan apa?
ya transparansi anggaran, pajak mesti transparan, jangan pengusaha dikejar-kejar oknum pajak yang memeras. Bea cukai juga mesti beres, tidak bisa membiarkan penyelundupan atau pakai borongan yang merusak seluruh manufaktur kita. Saya sudah pernah bicara ini sebenarnya 7 tahun yang lalu pada presiden. Saya bilang pasti tutup semua manufaktur yang kecil-kecil pasti tutup. Karena borongan pakai kontainer gitu loh. Nah bea cukai mesti beres. Kalau enggak kita enggak mungkin menciptakan lapangan kerja. Itu yang penting yang satu. Yang kedua, kita harus bicara memperbaiki pengadaan di procurement. Kita ada e-katalog LKPP, kebetulan sekarang kepalanya itu memang saya sering kerja sama dengan dia. Waktu di Jakarta, bagaimana manufaktur ini bisa masuk ke pemerintahan tanpa main, tanpa tender sebetulnya. Itu ada e-katalog, tapi penentuan harganya masalah sekarang. Mereka yang isi menaruh harga tertinggi, lalu main nego gitu loh. Nah padahal kan gampang, saya bilang dari dulu gak susah waktu saya Jakarta lakukan. Anda punya manufaktur, kayak di Jakarta kan menjadi provinsi pertama yang punya halaman sendiri, kami kelola sendiri. Nah harusnya kita tinggal kasih membership misalnya di LKPP. LKPP nggak butuh bikin kantor seluruh Indonesia, nggak butuh tambah pegawai. Semua manufaktur di Indonesia silakan Anda jadi member, bisa bayar bisa enggak. Anda bisa menginput sendiri harganya. Dengan catatan perjanjian dengan LKPP, harga yang Anda masukkan adalah harga yang Anda jual ke swasta berdasarkan faktur pajak. Jadi tiap bulan Anda perbaiki. Nah dengan cara seperti itu pemerintah bisa langsung beli asal tidak melebihi harga yang Anda jual ke swasta berdasarkan faktur pajak. Nah kalau seperti itu dana pemerintah yang kesulitan menyerap anggaran gitu ya. Karena tender kita suka mengeluh kenapa sih akhir tahun baru kerjain proyek banjir-banjir bikin macet, bikin kacau semua. Pengadaan semua. Padahal kita udah minjem duit. Duitnya gak dipakai, bayar bunga. Kan mohon maaf ya kalau kita orang dagang kan ini kok bodoh apa pintar gitu. Bodoh. Minjem duit kok bunga dibayar gak dipakai gitu kan. Nah coba kalau pengadaan dibuat sistem dengan seperti itu. Lalu kan kita punya e-katalog untuk biaya transport juga kan. Anda mau kirim ke Papua, Anda manufaktur di Jawa Tengah gak masalah atau di Jakarta. Tinggal ambil harga transport ke Papua seperti apa. Jadi pemerintah setiap saat bisa beli. Nah mungkin Bapak Ibu bisa merasakan kenapa waktu saya jadi gubernur di Jakarta. Ada laporan jalan jelek langsung kita kerjakan. Kalau dulu sampai orang mati gitu banyak kok gak dikerjakan. Karena nunggu tadi. Lalu saya ubah dengan e-katalog. Saya beli secara gelondongan hot mic itu. Begitu Anda dapat laporan jelek, saya langsung kirim, langsung bayar. Tapi dengan harga patokan pajak. Nah secara nasional kalau ini dilakukan, maka semua manufaktur kita tuh langsung hidup, punya pasar. Sekarang kalau mau masuk ke pemerintah, takut kita. Lewat si A, si B, orang pejabat lewat ini. Ketangkap korupsi lagi, markup lagi. Aduh semua pada takut. Jadi kita harus lakukan perbaikan di procurement. Yang ketiga, semua subsidi yang di barang harus dicabut. Misalnya begitu. Kalau subsidi pupuk Anda lakukan oleh pemerintah, semua perusahaan swasta mau produksi pupuk nggak berani kalah bersaing. Atau kita bicara subsidi gas LPG. Kalau swasta boleh impor, lakukan sendiri, saya yakin lebih murah, lebih efisien. Daripada kita habis. Tapi kalau Anda lakukan, Bapak Ibu punya LPG di rumah 12 kilo. Itu 97% itu 3 kilo loh. Artinya Bapak Ibu juga gak sengaja makai barang subsidi. Ada yang nyolong gitu, pindahin gitu. Nah saya membuat usulan. Gak ada kalau di sini ya Pak di Permata. Ya, saya membuat usulan. Kenapa subsidi itu tidak dalam bentuk orang, tapi bukan kasih duit. Kita semua punya telepon. Kenapa tidak berbentuk voucher digital? Misalnya Anda ngisi bensin gitu ya. Kalau Anda isi bensin 15.000 tanpa subsidi. Mau kembalikan 5.000, ya sudah Anda isi 10 liter. Saya kembalikan uang
5 liter. Lalu Anda kalau nggak pakai itu dalam 1 bulan, berarti kendaraan Anda kan tidak ngisi kan. Itu voucher Anda itu hangus. Jadi bukan bentuk barang, kalau barang itu akan terus ada fraud. Ada disparitas harga, pasti fraud. Betul, ini kan ahli ekonom nih. Kalau ada 2 harga, pasti fraud. Pasti ada kecurangan. Makanya saya bilang, pertama beresin dulu soal pajak. Jangan orang dikejar-kejar pajak yang gak masuk akal. Sampai wah ada teriak mana-mana, biar cukai beresin. Supaya dapat kepercayaan. Yang kedua, procurement pengadaan pemerintah mesti diberesin. Yang ketiga, itu adalah soal subsidi. Harus dalam berbentuk cashback, istilah bank itu loh. Cashback voucher. Itu yang harus dilakukan supaya uang subsidi itu tepat sasaran dan tidak hilang dan akan menggerakkan ekonomi. Jadi dari sisi bawah, menengah sampai atas. Karena kita mengharapkan ada manufacturing. Tidak ada negara manapun bisa mengejar pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja banyak, mesti 7-8%. Mau 8% kalau tidak ada manufacturing, tidak lakukan ini semua. Anda tidak mendapatkan lapangan tanding, pasti tutup. Semua main nyelundup aja, semua manufacturer kita tutup. Dan orang China, kita nggak mungkin bersaing sama dia. Tapi kalau dengan Anda lakukan dengan baik, entry barrier kita atur dengan baik, karena wasit yang baik, saya yakin kita bisa maju. Jadi 3 prinsip itulah. Nanya 3 kan, kalau tanya 5 saya ada lagi. Iya Pak. Tiap kali Pak Ahok ngomong saya deg-degan. Nanti saya tanya soal wisdom family values aja ya Pak habis ini. Pak Arief, ternyata ini senada tadi Pak Joshua dan Pak Basuki. Vitamin C, confidence level. Nah kalau melihat, tadi kita sudah dengarkan paparan dari Pak Joshua, program kebijakan pemerintah, kemudian juga stimulus, dan melihat situasi moneter saat ini. Seperti apa Pak strategi diversifikasi portofolionya? Tadi sudah di-spill ya Pak, obligasi, bisa juga obligasi pemerintah Indonesia, tapi yang USD seperti itu. Mungkin ada lagi Pak, bisa dijabarkan strategi diversifikasinya. Oke, mungkin saya coba adaptasi dengan bapak-bapak ibu yang mungkin entrepreneurship ataupun punya pabrik yang mempunyai kebutuhan untuk cash flow yang seperti Pak Ahok bicara ya. Jadi kita harus bagi investasi kita mengenai liquid asset sama pure investment. Itu agak sedikit berbeda itu. Cara berpikirnya juga sangat berbeda. Kita kadang terlalu terbuai dengan return, tapi kita lupa bagaimana dilihat dari segi likuiditas. Kadang kita nggak tahu nih, wah dalam 3-6 bulan ke depan bisnis seperti apa nih, tiba-tiba kita perlu uang untuk working capital. Kadang-kadang uang nggak langsung masuk, kadang-kadang orang nunggak atau segala macam. Jadi kita ada kebutuhan cash flow yang cukup mendesak. Nah kalau kita investment yang sifatnya jangka panjang, tentu ini akan jadi problem. Karena kita mungkin investasi jangka panjangnya belum tercapai, tapi karena ada kebutuhan short term dia harus jual. Dan kalau marketnya belum balik ataupun malah lagi turun, mungkin jadi suatu keputusan yang tidak optimal. Jadi keputusan investasi itu harus disesuaikan dengan cash flow menurut saya. Jadi kalau misalnya keadaan seperti sekarang ini, ya saya nggak tahu setiap perusahaan mempunyai kebutuhan cash flow masing-masing. Ada ya maksudnya sifat-sifat investment yang returnnya cukup baik, tapi secara liquidity tinggi. Seperti misalnya short duration obligasi. Menurut saya itu sangat liquid. Dan tentunya returnnya nggak setinggi long duration ataupun corporate bond, tapi cukup lumayan, tapi secara likuiditas itu tinggi. Jadi ini harus diukur. Tapi mungkin kalau untuk, ini ada beberapa orang yang mungkin yang saya percaya nih sama si Arief nih mungkin view-nya bisa benar. Ke depan ini suku bunga akan turun terutama US dollar dan juga rupiah masih ada downside-nya. Mungkin obligasi long duration dan mungkin dalam 3 bulan kemudian baru kita melihat equity. Nah ini mungkin harus lebih kasarnya uang dingin gitu, uang yang diinvestasikan gitu. Ini yang untuk kita melihat 3 atau 5 tahun ke depan. Jadi pembagiannya saya tidak bisa berapa persen short term dan long term karena setiap perusahaan mempunyai view cash flow masing-masing. Tapi ini faktor liquidity dan risk ini yang namanya risk management yang kami terapkan juga di
di Ashmore adalah risk management ini sangat overlook. Orang tuh sangat tidak kurang memberikan atensi yang cukup untuk risk management, hanya terbuai dengan return. Ya. Sedangkan kebutuhan untuk liquidity itu menjadi sangat penting untuk keberlangsungan dalam sampai investasi atau berbuat bisnis. Mungkin itu yang saya bisa sharing. Baik, berarti kita jangan fokusnya ke return aja ya Pak, perlu mempertimbangkan juga soal likuiditas sesuai dengan kebutuhan. Saya mau melanjutkan paparan dari Pak Joshua tadi, ini mungkin juga yang jadi banyak pertanyaan, penempatan dana di Bank Himbara itu 200 triliun itu efeknya apa Pak yang bisa kita ekspektasikan untuk ke perekonomian maupun juga ke market? Oke, jadi kalau kita bicara bagaimana sih dampak tambahan likuiditas ya, ini tambahan likuiditas di perbankan secara keseluruhan terutama di Bank Himbara ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pertimbangan ataupun assessment dari Kementerian Keuangan khususnya Pak Menkyu itu kalau kita lihat dari sisi bagaimana laju perputaran uang itu memang di tahun 2025 itu memang cenderung mengalami perlambatan ya, itu memang di bawah rata-rata 2,5 kali gitu ya. Karena memang kalau kita lihat situasinya tingkat inflasi kita rendah dan juga memang karena tadi ada penurunan daya beli masyarakat sehingga memang perputaran uang itu memang melambat ya, sehingga memang perlu adanya tambahan likuiditas. Dan kalau kita melihat secara case by case di bank-bank Himbara itu pun juga memang LDR-nya ataupun loan to deposit ratio dari bank-bank Himbara pun juga relatif juga cukup tinggi ya, sehingga memang kami melihat secara umum dari kami melihat bahwa kebijakan ini memang di satu sisi bisa meningkatkan likuiditas ya, khususnya dana pihak ketiga, pertumbuhan dana pihak ketiga. But the question is bagaimana dari sisi penyerapan kreditnya ya, karena kalau kita bicara dalam hal kredit nganggur ya, dalam hal ini misalkan undisbursed loan ya itu masih cukup besar ya, kalau kita mengikuti data OJK terakhir itu sekitar lebih dari 600 triliun yang committed loan ya, sehingga ini kembali lagi karena tadi ekspansi bisnisnya pun juga nggak begitu terlalu kencang ya, karena kalau kita mengikuti juga data PDB kuartal kedua misalkan investasi memang tumbuh cukup kencang ya, tapi itu masih cukup banyak disupport oleh dana internal ataupun return earnings. Jadi kebutuhan pembiayaan khususnya dari perbankan, kredit perbankan itu justru mengalami perlambatan ya, masuk ke kuartal kedua dan juga memasuki kuartal ketiga. Jadi memang itikadnya bagus ya bahwa likuiditas ini banjir gitu di pasar. Tapi pertanyaan berikutnya apakah demand side kredit, karena kalau kita membaca kredit itu pun juga dari dua sisi Bapak Ibu ya, ada sisi demand dan juga sisi penawarannya ya. Penawarannya tadi oke lah kita melihat dengan tambahan likuiditas ini tadi akan ada peningkatan deposit dana pihak ketiganya. Nah tapi pertanyaan berikutnya adalah permintaan kreditnya apakah ada di sana ya, karena dengan kondisi tadi expansionary dari beberapa bisnis ya, beberapa sektor bisnis usaha mungkin tidak terlalu ekspansif ataupun tidak terlalu, karena kalau kita lihat dari penerbitan corporate bondnya juga cukup masif dan juga dari sisi return earnings-nya tadi ya ini juga cukup signifikan, sehingga makanya kebutuhan dan juga tadi dikonfirmasi lagi dengan kredit nganggur ya, undisbursed loan-nya juga masih tetap tinggi. Sehingga memang pertanyaan berikutnya pertanyaannya apakah pertumbuhan kreditnya akan langsung meningkat? Ya, pertanyaannya begitu. Jadi inilah yang makanya yang harus kita lihat, sekalipun kalau itu benar bisa tersalurkan dengan ke sektor-sektor produktif, kami melihatnya ini akan ada peningkatan sekitar 0,3 sampai dengan 0,5% poin ya. 0,8 sampai dengan 1,4% poin untuk kreditnya. Sehingga dampaknya kepada PDB kita itu kurang lebih sekitar 0,3 sampai dengan 0,6% poin. Ya, tapi itu kembali lagi dikondisikan bahwa seluruh 200 triliun tadi itu disalurkan kepada sektor-sektor yang produktif. Ya, manufaktur dan juga tadi sektor-sektor yang memang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga dampaknya kepada PDB pun juga lebih besar. Ya, tapi kalau tidak disalurkan kepada sektor-sektor yang produktif, nah mungkin dampaknya kurang dari 0,3 sampai dengan 0,6% poin. Dan jangan lupa juga dengan tadi perputaran uang yang semakin cepat, ya ini pun juga akan bisa menginduce peningkatan inflasi.
Ya, inflasi kami perkirakan pun juga akan ada potensi peningkatan 0,3 sampai dengan 0,5 persen poin. Jadi memang ini agak mix ya dampaknya kepada perekonomian. Namun kita perlu melihat bahwa upaya dari Kementerian Keuangan dengan penempatan dana SAL kepada Bank Himbara ini diupayakan tadi untuk bisa meningkatkan suplai kredit ya, tapi di sisi lainnya pun juga pemerintah juga perlu mendorong dari sisi bagaimana mengakselerasi demand kredit itu sendiri sehingga ketemu tuh dari sisi suplainya kreditnya meningkat, demand kreditnya pun juga diharapkan dengan tadi mendorong paket 8 plus 4 plus 5 itu pun juga dapat bisa mengangkat permintaan kreditnya sehingga pertumbuhan kreditnya pun juga diharapkan akan juga meningkat. Demikian. Baik, Pak, saya mau ke Pak Basuki. Saya nanya yang personal ya Pak ya. Belum selesai ya pertanyaannya. Belum Pak. Jadi kan tadi kalau berdasarkan cerita Bapak ternyata seperti itu ada wisdom dari orang tua yang mungkin Pak Basuki sendiri pendidikannya lebih tinggi. Tapi ternyata wisdom dari orang tua itu proven over time seperti itu ya Pak. Kalau menurut Bapak apa saja Pak yang perlu digali dari generasi yang lebih senior oleh anak-anak muda sekarang untuk mereka bisa menavigasi yang pasti tantangan zamannya beda ya Pak ya? Ya saya suka ditanya dari anak-anak muda gitu ya. Kalau satu tindakan yang harus kami lakukan ketika melihat wisdom orang tua gitu ya. Saya bilang hormat sama orang tua. Itu aja kalimatnya saya bilang. Karena begitu zaman berkembang gitu besar, kadang-kadang kita itu sama orang tua kita tuh bisa beda gitu loh. Kan kita masing-masing udah berubah ya. Kita anak-anak sekarang kan dengan teknologi, data gitu banyak. Saya suka, ini mungkin salah. Saya udah jadi orang tua juga gitu. Punya anak juga gitu kan. Jadi saya berpikir, anak saya suka tanya juga sama saya. Ya, saya dalam banyak hal Pak, dia bilang gitu. Anak saya si Niko, kemudian teman anaknya, Pak Arif juga. Banyak hal sebetulnya Papa itu menurut saya itu nggak benar gitu. Itu keputusan gitu ya. Tapi di akhirnya kok Bapak yang benar. Dia bilang gitu. Makanya saya sampaikan mungkin orang tua karena ada pengalaman. Terus saya juga bicara gitu juga. Di dalam kita kan ada being ya. Saya suka bicara sama anak saya. Makanya kita butuh tiap pagi bangun pagi-pagi. Bukan orang tua tuh susah tidur sebetulnya. Anda butuh bangun pagi-pagi untuk diem saya bilang. Kan kita kalau bicara AI. Itu kan akal imitasi ya bahasa Indonesia ya AI ya. Kecerdasan buat Ya, artificial. Ya, kalau disingkat tuh akal imitasi katanya. Supaya tetap AI. Tapi saya juga AI kok, Ahok Intelligent kan sama AI juga gitu. Artificial Intelligence. Bukan Ahok Investment Pak. Iya gitu ya. Jadi kalau kita bicara AI segala macam, kan dia bayar iCloud ya. Makanya kadang-kadang kita suka bingung, kok data saya hilang. Dia mungkin mau hemat itu, mungkin dia buang. Kecuali Anda berbayar. Kalau Anda berbayar mungkin yang Anda lakukan tidak hilang data Anda. Nah kita juga bingung kan, manusia kan juga dari lahir, dari dalam kandungan juga menyerap data. Nah kadang-kadang kita kalau ada diem, orang tua bisa diem, dia renungkan itu, dia kan kayak ngumpulin data. Sehingga membuat keputusan dia mungkin bisa lebih matang. Jadi kadang-kadang sebagai anak muda, nasihat saya mungkin Anda lebih terdidik, Anda mungkin lebih teknologi, tapi Anda mesti ada hormat sama putusan orang tua dalam membuat beberapa putusan. Tentu saya beruntung, saya punya papa mama yang dari kecil boleh berdebat. Ya, saya dari dulu kalau di meja makan kami boleh berdebat. Jadi papa saya pasti sampaikan, kami duduk di duduk di kursi pun nggak boleh berubah. Jadi kalau papa saya di sini, mama saya di kiri, oval. Saya di kanan, adik saya nomor 2, nomor 3, itu selalu di meja makan itu kita bisa ada studi kasus. Bisa ada kasus apa, papa saya lempar, putusannya apa, lalu kami boleh berdebat. Jadi kami terbiasa, tapi tentu dalam berdebat pun menyampaikan pendapat ada rasa hormat sama orang tua. Itu sih. Hikmat ya Pak itu yang bisa kita dapat dari orang tua. Saya ke Pak Ahok lagi boleh Pak?
terkait dengan dikasih tema berapa ini. Pertanyaan ya kayak ujian deh. Stronger Foundation, Pak. Ini kan terkait wealth creation, wealth preservation, lintas generasi, Pak. Untuk Stronger Foundation biar fondasinya kuat, kalau di Pak Ahok sendiri seperti apa, Pak? Strateginya. Apanya gitu? Itu Pak, membangun wealth creation, wealth preservation, bilang pengelolaan ini- kekayaan tadi Pak, yang tidak sekedar angka tapi bermakna. Kalau papa saya mungkin orang Bank Permata bisa kurang demen itu dengarnya. Kalau papa saya selalu bilang, jangan pernah pinjem bank. Ini papa saya bilang. Tapi maksud papa saya itu, jangan Anda melihat kemampuan orang lain, lihat saingan kita itu, kita langsung di luar kemampuan kita mengambil bank. Padahal kalau kita bicara bisnis, dari tua juga diajarkan apa ya? Arus kas, cash flow. Kita bisnis cuma saat ini memang agak susah memprediksi cash flow akan datang. Kita pun susah memprediksi penjualan saya berapa tahun depan. Kita berusaha terus cari produk. Nah ini sesuatu yang saya bilang Pak Arief, agak beda nih. Anda kasih tahu saya bisa obligasi bond yang dolar. Saya pun mikir-mikir nih, dolar saya mau masuk ke sini atau kita jaga-jaga nih. Nah apalagi ada anak mau kuliah ke luar negeri misalnya gitu ya. Itu kan jadi sedikit masalah. Ini nasihat buat saya membangun fondasi yang kuat. Anda harus fokus dengan visi mula-mula Anda. Jadi Anda berbisnis atau apapun Anda punya visi kan. Anda punya hidup tuh apa. Visi Anda tuh gak boleh ke distract oleh situasi circumstances apapun. Kita kadang-kadang dengan kiri kanan goyang data. Apalagi sekarang komunikasi gitu gampang. Kita kadang-kadang bisa lost vision. Kalau Anda sudah kehilangan visi terus mau jadi apa kamu gitu loh. Jadi kalau Anda mau dagang ada apapun. Mau punya fondasi yang kuat. Visinya mesti jelas. Ya kalau saya selalu diajarkan begini. Kalau mau dagang visi kita tuh mesti jelas. Dan pakai hati nurani. Karena kita mensejahterakan stakeholder bukan shareholder. Kita mensejahterakan semua orang. Makanya harus pakai nurani. Dagang kalau pakai nurani, Anda panjang. Pasti Anda akan sukses. Visinya dipegang, punya nurani jelas. Nah kalau saya berpolitik, saya pakai prinsip. Kita harus ada prinsip. Kita bukan kayak, apa ya. Ya orang kesana, ya itu gak bisa. Prinsipnya mesti ada. Kita pegang prinsip ini, Anda jalankan. Nah saya kira fondasi yang kuat ketika Anda berpegang pada visi, tidak terdistract dengan situasi, dan Anda percaya diri. Anda harus percaya, dan yang ketiga, Anda mesti kompak. Apalagi Anda bisnis keluarga, tidak bisnis keluarga pun Anda mesti membangun networking kekeluargaan dengan supplier Anda, dengan distributor Anda. Karena di zaman yang begitu susah ini, networking ini nomor satu. Anda saling percaya, Anda dipercaya, Anda pegang visi yang jelas. Maka ini adalah modal kita untuk kita firm berdiri menghadapi situasi apapun. Saya kira itu sih. Terima kasih Pak, daging banget ya kalau kata kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ahok. Saya mau ke Pak Arief Wana Pak, pertanyaannya sama terkait dengan tema ini. Tentunya kita mau bangun ini misalnya portofolio, kekayaan, kita nggak mau cuma cuan sesaat ya Pak, pengennya cuan lintas generasi, stronger foundation. Terkait dengan apa yang dikatakan Pak Ahok tadi soal visi, kita perlu punya prinsip biar kita nggak ke distract. Seperti apa nih Pak, kita sebagai investor, kita tentunya ingin memberikan legacy yang baik untuk family kita, apa Pak yang bisa kita jadiin pegangan? Tidak mudah menjawabnya, karena setiap orang di siklus ataupun di periode kehidupan mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Saya anak juga yang sedang kuliah, Pak Ahok juga ada yang mungkin yang mau kuliah, jadi kebutuhan itu sangat berbeda. Tapi yang menurut saya yang perlu paling penting adalah nomor satu adalah risk management. Risk management itu jadi sangat penting karena dengan mengerti risk management, Bapak Ibu sekalian mengerti resiko apa yang Bapak ambil untuk invest di situ. Dan saya sangat setuju dengan Pak Ahok, dan ini menurut saya cocok sekali untuk investor adalah mempunyai prinsip. Jangan ikut-ikutan. Pelajari risk management itu seperti apa. Pelajari kalau investasi di perusahaan yang harganya mahal itu resikonya apa.
dengan yang resikonya rendah itu returnnya seperti apa. Nah kalau ini semua dipelajari, ya, dan ini menurut saya sangat mudah dipelajari dengan AI dan data segala macam ini. Nah temukanlah target investment seperti apa. Jadi saya tidak bisa membicarakan, wah Pak, Bapak ini bisa 50% dalam 2 tahun. Tidak bisa karena semua orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi singkat aja menurut saya itu yang saya bisa jelaskan, pelajari dan mau mengerti gitu. Apa sih itu yang namanya risk management. Itu likuiditas, resiko saham seperti apa, ada yang kita bicara digoreng-goreng atau mengertilah resiko itu semua. Kalau sudah mengerti resiko itu, ambil keputusan Bapak sesuai dengan resiko yang Bapak ambil. Ya, terima kasih, itu aja mungkin. Risk management, untuk kita bersama-sama bisa memitigasi risiko. Terakhir dari Pak Joshua, ada slide yang penting sekali berupa proyeksi, mungkin bisa jadi panduan kita ya Pak. Baik. Kemarin sempat kita melihat dinamika sosial politik, tapi menurut Pak Joshua di presentasinya ini sifatnya temporer belaka. Silakan Pak. Baik, sebelum kita ke proyeksi mungkin saya ingin meng-highlight sedikit ya beberapa hal yang kita hadapi beberapa waktu sebelumnya terkait dengan dinamika dalam negeri dan juga beberapa gejolak global ya. Kita memang melihat di slide nomor 19, misalkan kita melihat misalkan CDS ya, CDS saat ini credit default swap kita memang agak sedikit meningkat ya, dan ini tentunya karena tadi ada faktor ketidakpastian dari global khususnya terkait dengan juga beberapa faktor suku bunga ya, suku bunga global. Jadi memang ada faktor ketidakpastian fiskal ketidakpastian globalnya dan juga mungkin investor juga masih menantikan bagaimana karena tadi ya fiskalnya ngegas tadi, tapi tentunya perlu ada pagar ataupun remnya ya. Dalam hal ini pagarnya itu artinya karena memang investor asing khususnya juga mempertanyakan terkait dengan Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam Prolegnas 2026 ya, karena itu menjadi penting sekali karena prudence fiskal itu penting sekalipun memang perlu kita berlari kencang ya. Tapi memang dampaknya tadi kalau kita lihat di IHSG mengalami penguatan dan juga dalam hal rupiah pun juga beberapa waktu terakhir ini pun juga tetap cenderung mengalami penguatan karena tadi ada dolarnya secara globalnya juga mengalami pelemahan ya akibat ada government shutdown. Nah di slide terakhir, ini terakhir kalau kita bicara arah pertumbuhan ekonomi, kami tetap melihat bahwa arahnya tetap akan trajektorinya meningkat ataupun positif ke depannya, khususnya dalam 2 tahun ke depan. Dengan tadi baseline skenario kami adalah konsumsi dan investasi yang akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi kita. Di tengah tadi situasi gejolak eksternalnya sehingga akan mempengaruhi juga kinerja ekspor kita. Dan juga di sisi lainnya inflasi juga akan tetap terkendali. Ya, note bahwa kemarin Pak Menkyu mengatakan bahwa cukai rokok kemungkinan tidak akan di-adjust ya di 2026 sehingga itu pun juga akan menjadi salah satu faktor penekan inflasi di tahun depan sehingga inflasi akan most likely akan tetap terkendali di bawah 3%. Fiscal balance-nya pun juga defisitnya akan kami perkirakan pun juga akan ya kan tadi ya akan cenderung quote and quote ngegas sehingga memang akan cenderung ekspansif ya. Akan mendekati 3%, namun masih di bawah 3% kami perkirakan sejauh ini. Dengan tadi imbal hasil dari 10 tahunnya kami perkirakan akan tetap berkisar 6% ya di tahun depan, karena tadi sejauh ini kita masih belum tahu ya dari prolegnas Undang-Undang Keuangan Negaranya seperti apa, tapi kalau statement dari Pak Menko sendiri, kalau tadi fiskalnya ngegas tapi pagarnya tetap dijaga di bawah 3% ya, sehingga makanya kami tetap melihat bahwa dan juga ditambah lagi dengan suku bunga acuan The Fed dan juga suku bunga BI yang masih akan berpotensi turun. Dan di samping itu juga keseimbangan eksternal kita, external balance kita pun juga masih akan tetap manageable ya. Dan ini masih di bawah kondisi normalnya sebelum pandemi, sehingga memang ini pun juga akan mendorong kondisi rupiah kita tetap akan manageable. Dan pada akhirnya ya tadi dari sisi nilai suku bunganya kami tetap melihat bahwa siklus pelonggaran suku bunga ini masih akan tetap berlanjut dalam 2 tahun ke depan. Demikian Mbak Alin, terima kasih. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 3 narasumber kita yang luar biasa, Pak Joshua Pardede, Bapak Pasuki Cahayapurnama dan Bapak Arief Wana, Resilience in Growth Stronger Foundation. Baik, untuk
Bapak, Ibu, nasabah setia Permata Bank, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa memberikan kesempatan untuk tanya jawab secara langsung, tapi semoga diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya mengundang ketiga panelis boleh berkenan untuk berada di stage, menerima token of appreciation yang akan disampaikan oleh Ibu Jumariah Tenteram, Consumer Banking Director Permata Bank. Terima kasih Bapak Joshua Pardede, sangat komprehensif sekali. Dan juga terima kasih untuk wisdom yang sudah disampaikan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama dalam diskusi kita di sesi 1 ini. Dan juga strategi kita bagaimana tetap bisa memitigasi risiko sekaligus tetap mengambil peluang bersama dengan Bapak Arif Wana dari Ashmore Asset Management Indonesia. Kita akan berfoto bersama dulu Ibu Jumariah, dengan kami juga mengundang dengan hormat seluruh jajaran komisaris, direksi serta chief Permata Bank untuk ikut berfoto bersama ke atas panggung. Baik, kita akan lakukan sesi foto bersama seluruh panelis di sesi 1 bersama dengan jajaran komisaris, direktur, dan juga chief Permata Bank. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, sudah didapat posenya? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, berkenan kembali ke tempat duduk masing-masing.